Alhamdulillah. Udah masuk episode kedua Masya Allah. dari Quick Point hari ini. Hari ini bintang tamu kita narasumber kita nih, pembicara kita nih. Waduh, Sohib Ana nih. Udah lama nih sebenarnya nggak ketemu. Tapi akhirnya karena satu momen kita akhirnya hari ini dipertemukan. Ini akhir Robi. Gimana kabarnya antum, ah? Alhamdulillah, khair, baik. Khair ya. Masya Allah. Jadi sibuk apa nih sekarang? Apa yang lagi dikerjain? Antum kan yang anak kenal dari dulu sampai sekarang orang dengan penuh kesibukan dan lain-lain nih. Terus jadi sekarang lagi sibuk di apa nih? Kalau sibuk sih tetap sama, maksudnya kita anak kerja masih di bidang yang sama, IT, cuman sekarang itu di perusahaan asing tuh udah jalan hampir 11 tahun ya. 11 tahun ya. Ana megang untuk lead project kalau ada customer baru, biasanya Ana di situ sebagai IT integrasinya gitu. Nah, terus kalau IT-nya lead project-nya apa, bikin sistem baru atau gimana? Ya, jadi biasanya kan kalau customer itu dia punya sistem sendiri. Dan di kantor Ana juga ada sistem sendiri. Nah, itu gimana caranya biar kawin. Jadi kita gitu ya. Saya selaku di situ tengah-tengah untuk mengawinkan antara dua sistem itu, dari mulai pemetaan, terus dari sisi koneksinya mau pakai apa, kita ngobrol lah sesama IT, dari IT kantor saya sama customer tuh seperti apa gitu. Tapi biasanya ketemunya itu antara orang global sama orang global. Jadi asik dong ya. Seru dong ya, banyak jalan, kunjungan sana sini gitu kan. Nah, dan waktunya juga berantakan sebenarnya. Nah tuh kan, jadi sibuk bener. Kadang-kadang Sabtu Ahad juga ngerjain project gitu kan. Karena kalau kita bicara IT itu untuk memindahkan environment dari testing ke live itu harus Sabtu Minggu, harus hari biasa. Karena sehari-hari dipakai buat kerja gitu kan sistemnya, karena kan. Sistem itu berjalan terus dan end user nggak mau terganggu hal kayak gitu. Tuh kalau ngerjain kayak gitu nih Sabtu Ahad bisa 24 jam. Apa berapa jam sih biasanya makan waktu? Bisa, cuman kan kalau kita lagi testing terus bermasalah, tiba-tiba koneksi di sana berantakan gitu. Itu pasti stop dulu. Cuman kita karena di global juga kan orang-orangnya ada orang India, Singapura, terus banyak kan sih India ya. Terus kalau dari kantor Ana sendiri ada yang dari Inggris, jadi dari sisi time-nya aja udah beda nih. Ya benar, nyesuaiin sama mereka time-nya gitu ya. udah beda. Nah, iya jadinya, tapi kadang kita dibuat relax aja. Bentar ya, gue makan dulu gitu, gue tinggal. Tapi online masih. Kayak gitu aja sih. Sih. Terus selain itu, hobi yang sekarang lagi dilakukan apa? Dulu kan crosser. Iya kan? Sekarang masih nggak tuh di jalan tuh? itu kalau Ana tanya sebenarnya sih jatuhnya mubah sih. Cuman memang menghabiskan waktu banget. Jadi yang crossing ini masih dilakukan nggak sebenarnya? Enggak. Udah enggak nih. Jadi udah nggak crosser lagi nih. Ya. Secara bokap dulu crosser juga kan? Iya. Susah dulu waktunya gini, kalau misalnya kita main di track gitu jam 9 itu nggak mungkin zuhur kelar, itu nggak mungkin, pasti nyambung sampai asar. Nah antum kalau itu harus dijamak berarti kan. Iya tahu. Jadi sekarang ngalihinnya ke hobi apa yang ya pasti sih namanya hobi udah pasti ada nyita waktunya gitu kan. Nah terus jadi sekarang apa kegiatannya? Kalau hobi yang kayak gitu-gitu nggak, paling kalau Anda sih yang masih istiqomah ya itu paling nama peliharaan anak, burung gitu. Jadi sekarang ikutan main burung juga nih? Cuman melihara aja. Oh melihara aja. Kalau sampai kontes gitu enggak. Terbang panggil gitu? Iya paling kayak gitu. Berarti termasuk itu dong ya? Masuk apa sih itu kategori burung apa? Paru bengkok gitu ya? Free fly sih. Jadi kita buat jinak, lempar di lapangan, balik lagi gitu. Itu namanya olahraga jantung sebenarnya. Iya. Belum tentu balik tuh ya? Belum tentu balik. Dan itu nggak sedikit yang escape udah tuh fly gitu aja ya? Udah. Kalau emang dia lagi nalurinya lagi balik ke alam, udah set pergi, nyangkut aja. Tapi ada kemungkinan balik nggak dia? Kalau dia udah fly nih gitu, udah free aja gitu, dia terbang gitu, terus ada kemungkinan balik nggak?
Ya sedikit sih, sedikit. Kalau udah ketemu kawannya di atas sana terus Ya udah. Ya. ikhlasin aja udah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kan berarti itu Sabtu Minggu juga atau hari biasa, Iya Sabtu dong. Ahad juga sama. Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Ahad terus ngerjain kadang kalau lagi ada project. Ini sibuk. Cuman akhir-akhir ini kan kajian udah mulai lagi nih. Nah, Yang offline ya. Kalau yang online pun beberapa juga teman-teman kita masih jalanin gitu. Nah, sekarang kajian offline udah mulai lagi. udah mulai Antum udah mulai bikin lagi dong. bikin betul. Di tengah kesibukan itu masih bisa jalanin kajian organizer. Tapi sebelum masuk ke itunya sekarang, kenapa pada akhirnya kok tertarik buat bikin kajian organizer? Dan sebenarnya kajian organizer tuh ngapain aja sih? Sebenarnya ngapain aja? Nah, sebenarnya ngapain aja, ya kan? Karena kenapa nih? Ana akhirnya datengin antum dan lain-lain. Biasalah. Kuping sih terbatas sebenarnya pendengarannya, nggak bisa juga sampai nembus tembok dan lain-lain. Cuman kok suka datang berita yang ya kayaknya Ana harus tabayun deh gitu. Langsung nih gitu. Mumpung contohnya misalnya. Panitia kajian tuh ngapain aja sih? Sibuk nggak sih sama kajiannya? Kayaknya cuma sibuk ngurusin kajiannya doang sih. Ngajinya bener nggak sebenarnya? Ngajinya bener nggak nih? Jangan-jangan cuma sekedar biar kelihatan keren doang nih. Ya itulah yang datang. Makanya kan mumpung Sohib sendiri ngurusin kajian gitu kan. Ya udah tabayunin aja sekalian gitu kan. Daripada beredar suuzon yang enggak kan. Ya. Mengedepankan husnuzon nih buat saudara sendiri. Gimana? Jadi kalau Ana sih ngeliatnya, apalagi kalau orang udah ngaji itu harusnya banyak-banyak husnuzon aja sebenarnya. Pertama itu. Kedua, tadi antum tanya gimana sih ngurus kajian gitu. Kalau Ana bicara dari sisi majelis taklim yang tidak punya berbase masjid gitu, which is berarti Ana harus ketika dapat jadwal ustadz. Nah untuk jadwal ustadz sendiri pun sebenarnya Ana lobby dulu ya kan. Adalah tim mana yang lobby nih. Dia lobby, terus gitu dari ustadz udah confirm. Oke, Ana bisa tanggal sekian jam sekian. Oke, setelah kita dapat tanggal itu, biasa kita cari tuh masjid yang bisa kita pakai untuk kajian itu. Artinya yang mau menampung jadwal ustadz yang bisa dicocokin gitu ya, kerjasama sama tim panitia kajian nih. Betul. Nah, memang masjid Masya Allah di Bekasi, Jakarta banyak dan bagus. Cuman nggak semuanya bisa nerima, ya kan? Sama. Ana nggak tahu nyebutnya gimana nih. Tahu. Intinya tidak semua masjid bisa lah sebagai tempat penyelenggaraan kajian itu ya. Jadi memang terbatas hanya beberapa masjid nih yang kemungkinan bisa untuk menerima jadwal ustadz tersebut gitu ya. Nah kadang di situ juga udah ada masjid yang cocok, tapi dia jadwalnya lagi dipakai. Jadi kita harus pindah lagi masjid A ke masjid yang B gitu. Nah standarnya kan dulu itu sebelum COVID biasanya udah pasti di Al-Azhar Sumarekon, ya kan? Ini nggak apa-apa nyebut gitu. Nggak apa-apa. Yang itu nggak apa-apa. Sekarang seringan di Islamik. Cuman di Islamik kan memang banyak inilah pengaduan dari jamaah kata sepatunya sendalnya hilang, mudaratnya tuh banyak gitu aki gitu. Iya, banyak yang memanfaatkan keadaan gitu ya. Karena kan itu terbuka banget kan aulanya. Nah itu suka duka tuh berarti kan. Ketika itu tuh kalau kayak gitu akhirnya gimana? Kerja sama juga sama security-nya kah akhirnya? Iya, dari awal sebelum hari H kita udah bilang ke security bahwa ini sering terjadi kayak gini nih, tolong diawasin gitu. Dan itu ya itu salah satu panitia ya haruslah misalnya antum mendekati kepala security-nya entah antum ngasih apalah gitu lah ya. Mau kue atau apa kayak gitu atau salam manis seperti apa. Gimana caranya itu biar aman. Tuh, ini yang teman-teman nggak tahu nih ya. Maksudnya yang tadi punya pikiran yang mungkin nggak 100% positive thinking gitu ya. Bahwa ini salah satu kendala yang banyak dialami oleh teman-teman panitia kajian ya.
Tapi kan kita enak duduk manis dengerin kajian. Udahlah positive thinking aja gitu kan. Enggak usah Iya. mikir yang lain-lain, tholibul ilmi sejati aja gitu kan. Nah, terus selain itu apa lagi? Tapi itu efektif nggak pada akhirnya mengurangi Iya, keluhan-keluhan kehilangan itu? mengurangi pasti ada, cuman sampai aman bener sih enggak juga, enggak 100%. Terus kedua juga memastikan sound speakernya itu bagus. Kadang kita udah cek sound, pas hari H-nya speaker begitu. Tiba-tiba yang di belakang lagi dipakai nikahan jadi adu-aduan. Nah, itu sering tuh kayak gitu, pernah. Pernah tuh kejadian Pernah. pas lagi ada yang nikahan. Pas lagi ada nikahan, Masuk dong ke kajian. iya, MC-nya sono bicara, padahal kan gedungnya jauh tuh. Masuk ke speakernya Ya Ustadz. Allah, seru dong ya. Itu tuh Sama. kalau gitu gimana? Beliau juga kaget dong. Kaget, Ana langsung diri, terus langsung ngejar si pemilik maksudnya DKM-nya lah, pengurusnya untuk diluruskan, maksudnya nih speaker gimana gitu. Nah, Ana nggak tahu, mungkin jamaah juga ngeliat tuh ngapain sih panitia ribet lari sana sini gitu kan. Nah, mungkin Ana nggak tahu pikiran orang mana yang aneh ya. Itu ya. Padahal kalau nggak ada yang ngurusin itu kajian nggak jalan smooth ya. Iya, Bener ini nggak? sih pasti memang segala sesuatu itu atas izin Allah sih. Tapi kan betul. ada ikhtiarnya panitia di situ yang Iya. mungkin bisa sunatullahnya itu jalan loh Setidaknya begini. meminimalisir kondisi-kondisi yang kita nggak inginkan gitu ya. Iya. Iya kan. Nah, terus yang tadi bahasan yang kedua nih, itu tadi ada kendala. Terus kendalanya selain itu apa lagi? Biasanya pernah nggak ya delay ustadz kah, atau misalnya tiba-tiba udah hari H nih kita udah dealing tiba-tiba cancel Iya, masjidnya. pernah. Tuh kalau gitu gimana jadi? Misalnya udah dealing nih, oh oke nih sama masjid yang ini, tiba-tiba cancel karena mungkin mau dipakai untuk acara yang ya kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya cancel lah pada hari itu. Kalau hari H-nya persis sih enggak, cuman sehari sebelumnya pernah. Itu 2 kali kayak gitu kejadian. Itu karena pas tiba-tiba si DKM masjid itu tuh mendengar nama Ustadz ini, wah ini jangan nih, Ustadz ini jangan gitu katanya. Berarti di cancel. ada yang membisikkan Nah, ya, yang tidak bisa dikonfirmasi ya, nggak bisa di. ya kekhawatirannya sih masuk akal dari DKM itu, misalnya kayak takutnya ada ormas tertentu yang datang Masuk, ke situ terus jadi masjidnya gimana gitu di demo. Ya Akhirnya nyari yang masjid yang lain. Akhirnya batalin karena udah 1 hari lagi ini. Jadi benar-benar kosong akhirnya jadwal beliau. Udah jadi. Tuh kalau kosong gitu kan jadwal beliau berarti kosong mau nggak mau kan. Diisi kegiatan apa pada akhirnya? Apakah ya udah yuk Ustadz mumpung kosong ya? Enggak sih, kita tetap cancel ke sana ke Ustadz. Oh gitu. Jadi beliau nggak jadi datang. Waktu hari itu Ana coba cari, pernah ada yang langsung kita switch ke masjid lain, itu pernah dapat. Contoh waktu itu kita dapat di Anur Jati Bening. Itu alhamdulillah DKM-nya langsung mau. Cuman waktu yang sebelumnya kadarullah nggak dapat. Jadi ya udah ada yang cancel ya. Mohon beribu maaf lah ke Ustadz. Tapi alhamdulillah ya Ustadz, maksudnya nggak kapok ya dengan kejadian kayak gitu ya. Iya, kalau MT kita sih kebetulan nih partner Ana itu memang dia menjaga banget hubungan sama Ustadz ya. Maksudnya di luar dari, selain dia minta jadwal, dia ada mungkin misalnya komunikasi hal lain gitu. Misalnya nanyain soal sekolahnya lah atau pesantrennya gitu. Jadi memang ya antum tahu lah, antum menanya di kajian, nggak segampang itu minta jadwal Ustadz kan. Kadang-kadang tuh kita memang perlu kedekatan dulu gitu. Iya, ada chemistry yang dibangun lebih dulu lah gitu. Ya, so teman-teman inget nih, nggak gampang datengin ustadz idolanya antum semua ke hadapan antum untuk antum bisa tholibul ilmi di depan para ustadz secara langsung, duduk manis ngikutin kajiannya. Ada perjuangan teman-teman yang ada di panitia kajian untuk bisa mewujudkan apa yang antum inginkan, dalam arti berikhtiar semaksimal mungkin ya. Kembali lagi sih, izinnya tetap Allah yang ngasih izin, apakah itu terjadi atau enggak, tapi minimal ada sesuatu yang diperjuangkan nih oleh teman-teman panitia kajian gitu ya. Nah segitunya gitu kan, kita kalau lihat kan susah ya, artinya belum harus
minta jadwal ustadz yang belum tentu kita bisa dapat. Belum organize masjidnya, belum transportasinya, ya kan, belum akomodasinya, itu udah pasti kan. Belum kalau tiba-tiba kendala-kendala yang kayak gitu muncul. Kenapa antum memperjuangkan itu untuk tetap antum jalanin? Apa yang memotivasi antum untuk tetap jalanin itu dengan segala macam kesulitannya? Ya, ini klarifikasi yang tadi nih, panitia kajian apa jangan-jangan cuman tahu mau biar keren aja gitu dibilang deket-deket sama ustadz gitu kan. Nah kan ada itu juga yang beredar tuh. Nah sekarang motivasi antum sebenarnya kenapa dengan segala macam kesulitannya se-worth it itu kah gitu? Worth it lah kalau worth it. Cuman maksudnya memang di sini tuh butuh komitmen lah. Ketika antum kayak Ana nih sekarang cuma berdua gitu. Ana dulu coba buka untuk ayo teman ada yang mau gabung nggak gitu. Cuman sayangnya belum mendapatkan misalnya ke hari H tiba-tiba Afwan Ana ada acara keluarga, Ana ada. Ya. Nah hal-hal kayak gitu itu memang harus kita terima, ya udah dia ada acara. Cuman kalau Ana posisi sendiri gitu. Kalau Ana batalin, Ana ada acara keluar, terus siapa yang ngurusin gitu kan? Nah, disitulah komitmennya di situ. Nah, ya mau nggak mau turun, ya kan? Terus sebenarnya Ana pernah bilang sama salah satu ustadz gitu, kalau Afwan kayaknya Ana juga maksudnya mau ya gini loh, karena kan pandangan orang itu kalau panitia itu minimal harus yang ilmunya gimana gitu, mendekati sang ustadz lah atau padahal kan ya Ana jauh lah dari hal-hal kayak gitu lah. Orang kita juga tahu kan sama-sama hijrah gitu ya. Cuma emang ada salah satu anak ketemu salah satu ustadz yang menguatkan gitu, intinya memang ya antum udah ditunjuk untuk menjalankan ini gitu lah. Tinggal dipegang aja istiqomahnya gitu. Oh itu ya. Itu emang nggak gampang sih Aki. Kadang memang pastilah ada pengorbanan. Misalnya ketika istri mau arisan, tapi kan Ana udah bilang di depan nih, Afwan nih tanggal sekian ada ustadz ini. Kalau yang kalaupun ada orang pengganti pasti Ana nganterin gitu. Cuman kalau nggak ada ya udah mau nggak mau kayak gitu. Ada pengorbanannya ada. Ya, semua itu kan butuh pengorbanan kan, butuh. Capek dan lain-lain. Belum ada acara keluarga. Tapi kalau ini kan udah terjadwal ya, bisa jauh-jauh hari juga kita sampein. Walaupun kadang mengecewakan keluarga juga pasti kan. Bayangin di tengah kesibukan sang suami dan ayah gitu kan. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad harusnya sama keluarga, ini masih ngurusin kajian. Nah, kenapa segitu termotivasinya sih gitu maksudnya? Oh yuk nih gitu. Satu tadi kalau bicara dari segi itu butuh komitmen pasti. Nah yang memotivasi antum bisa sampai sekomitmen itu tuh apa gitu? Apa yang antum kejar? Cinta siapa nih yang ditarik nih sebenarnya? Sebenarnya Ana pernah dengar kajian dari ustadz gitu ya, masalah tentang panitia. Jadi yang dikejar itu sebenarnya kita adalah pahala kita. Amin, mudah-mudahan gitu ya. Nah, Ana nggak peduli antum mau si jamaah mau dapat hidayah apa, hidayah kan di tangan Allah. Kita mengusahakan lah. Hanya mensiarkan nih dakwah lah jalan. Cuman yang kita kejar ya itu, kalau antum nanya itu Gunung Uhudnya itu yang Ana kejar. Amin gitu ya. Tapi kebayang kan, maksudnya berarti ada hadis unta merah juga yang antum kejar dong gitu kan. Kalau antum jadi apa ibaratnya media seseorang untuk dapat hidayahnya, itu kan sama dengan antum dapat unta merah. Ya kalau kita anggap sekarang mungkin kayak kuda merah gitu ya. Gitu. Kuda merah tapi buatan Itali gitu ya. Ya kenapa Ana bilang emang kejar di situ benar Aki, karena kan ya kita kan juga berawal dari bukan orang yang, Ana juga bukan dari santri yang Ana kan juga yang baru hijrah, pasti banyak lah yang dikejar Aki, ya kan? Kayak gitu ya. Kalau mungkin dengan jadi panitia ini Ana bisa
dapat itu unta merahnya itu. Amin gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu makanya tuh. Jadi teman-teman motivasinya dong diketahui dulu gitu ya. Hari ini kita bahas ada apa sih sebenarnya di balik panitia kajian gitu kan. Nah sejauh ini benefitnya, artinya kalau tadi kan ada motivasi nih. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi dan jadi gunung Uhudnya antum gitu kan. Dapat unta merah juga nih gitu. Nah benefitnya apa sebenarnya? Apa yang pada akhirnya, nah tadi nih kita bahas gini, wah ngaji nggak sih sebenarnya panitia kajian, nah gitu kan, ngaji nggak sih sebenarnya, kayaknya cuma sibuk ngurusin kajiannya doang. Nah ada benefit yang diambil nggak? Atau ngaji nggak sebenarnya? Iya sebenarnya sih kalau pertanyaan kayak gitu udah dari zaman dulu Aki, udah banyak. Cuman sebelum masuk ke benefit ya, antum bisa lihat lah kalau yang kayak model-model panitia begitu, yang cuman cari, maksud ada kan bilang biar depan akhwat gimana. Oh gitu ya, ada ya ya, motivasi gitu juga ada ya, luar biasa. Itu anak jamin nggak bakal lama Aki, ya kan? Maksudnya, pasti udah ya paling berapa bulan dia ikut udah lah, pasti dia mental lagi kayak gitu. Banyak kan sih seperti itu. Cuman kalau ana benefit sendiri, ketika ana misalnya lagi jemput ustadz gitu, di situ ana bisa banyak banget hal yang ana bisa tanyain, yang misalnya agak-agak krusial, terus agak private gitu, khususnya banyak lah masalah fikih itu kan banyak bisa ana tanyain kan. Terus masalah buku yang ana baca itu referensi apa sih Ustadz gitu kan, kalau misalnya ana mau soal apa nih, Asmaul Husna gitu, sifat-sifat Allah, referensinya apa sih gitu. Nah itu ana bisa dapatkan kayak gitu. Jadi di satu sisi ya itu ana bertanya dengan orang yang tepat, ya kan? Benar ya. Jadi punya extra time ya. Extra time yang orang lain nggak punya gitu ya. Ini benefit luar biasa yang bisa antum dapat sebagai panitia kajian ya. Terus kedua juga ketika anak kajian itu biasanya anak juga direkam, anak rekam. Nah yang anak tahu itu kalau memang lagi ngerekam itu kita juga mencatat. Jadi di menit keberapa si ustadz itu bilang lagi bicaranya nih, lagi maksudnya ada hal yang dibicarakan itu bagus, itu kita catat. Karena anak butuh di situ buat potongan-potongan kajian, highlight lah ya. Di situ juga perlu. Kedua juga misalnya kayak tadi tiba-tiba di tengah ada masalah speaker, anak harus bolak-balik belakang. Anak kan punya recording ya di situ, ya kan. Menit keberapa tuh lagi terjadi gitu ya. Gitu-gitu. Terus biasanya anak tuh kalau udah habis kajian gitu, walaupun nggak hari itu juga, besoknya tuh suka anak setel ulang gitu. Itu bisa anak setel ulang kalau ada yang nggak mengerti gitu. Jadi jawabannya ngaji dong ya. Iya, insya Allah. Ngaji dong ya. Alhamdulillah sih harusnya. Sejauh ini sih ngaji ya, dapat banyak ya, tetap dapat banyak ilmu yang masuk gitu kan. Tapi sih alhamdulillah kalau antum mau bilangnya nggak ngaji itu terserah. Apa ada laki ya kan. Ini gini nih, yang bikin ngawang gitu. Bukan ngawang gitu. Kadang anak tuh nggak mau berdebatin hal ini gitu. Jadi biar Allah yang nilai aja gitu kan. Ya anak kan cuma nanya. Gak masalah. Iya maksudnya karena beredar dari sana tuh. Jadi teman-teman nih maksudnya nggak bagus loh kalau mengedepankan suuzon ke saudara kita sendiri gitu ya. Nah jadi dilihat tuh, coba antum pertimbangkan lagi deh yang dengan mudahnya misalnya ya kita nggak bisa nilai hati seseorang ya, tapi kalau saja sempat terbersit di hati teman-teman sekalian gitu, mungkin pemikiran yang negatif gitu, yang suuzon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara kita, apalagi kalau sudah sampai menilai ke dalam niatannya ya, padahal kita sendiri sebetulnya hanya boleh menilai zahir seseorang gitu kan, nggak boleh sampai ke apakah niat dia benar atau nggak benar gitu kan. Coba pikirin lagi deh teman-teman, artinya dengan kalau kita balikin
mungkin kalau kita tanya sama diri sendiri, apakah saya sanggup menjalani apa yang dijalankan oleh saudara saya untuk menyelenggarakan kajian? Iya. Pertanyaannya gitu kan sebenarnya ya. Ya gini aja, daripada antum misalnya Afwan nih misalnya nyinyir di belakang, mendingan antum bantuin Ana ya. Nah tuh ditawarin pahala Ana nih terbuka sama Hirobi banget nih loh antum. tuh. Jadi Cuman bayarannya di atas ya, bukan di sini. oh Nggak iya ada. nggak ada Nggak ada. bayaran di sini gitu ya. Jadi Ih, balik senang lagi hati ke banget, keikhlasannya tuh. Antum cari aja nih Majelis Taklim Al Kautsar tuh. Biasanya suka bikin di mana aja? Di Islamik sama Al Azhar Sumanekon Al-Azhar sama Sumanekon. Muhajirin. Jadi antum nih, ini kan abis di antum view nih podcast kan, nontonin sampai habis, inget wajahnya, datengin. Iya. Bagi dong pahalanya. Berarti antum siap tuh Ana untuk terbuka. terjun bebas Ana tuh. terbuka. Ya Kemarin juga waktu Ana kajian, tiba-tiba ada yang nyamperin Ana. kan? Dia bilang, Afwan nih, Ana udah lama di bidang kayak ginian apa broadcast gitu-gitu. Dia udah tua sih. Dia bilang dia dulu suka ngeliput kalau presiden lagi bicara gitu. Terus dia ngasih tahu, oh ini gini-gini nih ngambilnya. Wah, Ana terima. Sampai sekarang masih wewean. Gitu ya. Kalau ngedit kayak gimana, Ana dapat ilmu banget dari dia. Bahkan Ana bilang, Pak, kan Bapak selalu datang nih kajian saya. Temenin saya aja ngeliput gitu kan. Terus Jadi beliau Ana bilang apa? bisa ngurusin yang lain gitu. Beliau bilang, Nah, dia nggak bisa janji gitu. ya, Tapi insya Allah dia mau bantu. Iya. Ya itu kan, nah maksudnya kan daripada, ya bener tuh tadi antum bilang kan, nyinyir nggak jelas lah di belakang. Tuh datangin langsung, antum punya ilmu apa yang bisa antum share, siapa tuh jadi bermanfaat. Jadi ilmu yang bisa ditransfer ke orang banyak gitu Banyak kan. Aki. Amal Antum buat jariah tuh. MC-nya Ana masih perlu. Tuh Buat ngumpulin pertanyaan dari jamaah itu masih perlu juga gitu kadang kan. ada beberapa ustadz yang memang maunya disortir pertanyaannya berdasarkan tema. Ya, Ana benar, enggak, benar. Afwan Ana enggak sempat kalau dia Ana cuma ngumpulin tek udah. Karena jujur Ana hiwannya masih sendiri di kajian itu. Ya, betul. Tapi ya itu tadi ya, komitmen sih ya, butuh komitmen banget kan. Nggak gampang juga untuk cari. Ya udah paling sifatnya terbuka, kalau ada yang mau bantu ya alhamdulillah gitu kan. Tapi sejauh ini udah ada sempat beberapa kali pergantian mungkin ikhwan yang nawarin. Pergantian, tapi dia karena dia harus kerja gitu kan nggak bisa ya udah. Ya. Yang masih stay Ana doang. Ya itu tuh komitmen tuh, inget tuh. Jadi kalau sekali lagi muncul hal-hal yang kira-kira benar nggak ya? Teman-teman daripada kajian bertanya-tanya bener datang nggak ya? aja langsung. Gitu ya. Atau tanya dulu dia sama diri sendiri, sanggup nggak nih? Ini kan udah diklarifikasi, ini kita bongkar nih gitu. Ada apa di balik panitia kajian nih? Seberapa sulit ngejalanin itu dan lain-lain. Emang si ekstra benefitnya tadi dibilang punya waktu lebih sama ustadz gitu kan. Bisa ngobrol atau mungkin ketika selesai kajian bisa punya waktu makan bareng sama beliau juga bisa lebih santai untuk bahas gitu kan ya. Jadi gitu, seru loh teman-teman. Jadi panitia kajian tuh bisa diambil manfaat lebihnya. Mudah-mudahan dapat gunung Uhud gitu ya, atau unta merah gitu kan. Nah, antum punya pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana? Artinya dalam arti gini deh, pasti banyak dong yang mungkin punya niatan sama nih sama antum untuk bisa nyelenggarain panitia kajian. Yang sulit itu kan sebenarnya tadi antum bilang dapat jadwal ustadz itu nggak mudah. Karena dalam arti bukan berarti beliau juga jual mahal atau apa-apa, tapi karena memang padatnya jadwal beliau gitu kan. Yang nanti nyambung ke episode ketiganya Kuy Kepoin nih. Manajemen Ustadz. Ini akan berkesinambungan gitu kan. Nah, makanya nasihat antum sebagai yang sudah berpengalaman buat ikhwan di luar sana yang mungkin baru mau mulai nih jadi panitia kajian, mendatangkan ustadz-ustadz yang khibar atau ustadz-ustadz yang memang sedang diminati teman-teman di saat itu gitu. Gimana cara mulainya? Harus gimana nih mereka nih? Kalau Ana sih nggak tahu ya, dulu tuh pertama Ana coba kenalin nih ustadznya nih, dia sukanya apa gitu kan. Terus biasanya nih partner Ana ini memang itu ngelobinya jauh dari berbulan-bulan sebelumnya, bahkan ada yang sampai setahun. Dulu inget nggak waktu kita
ngeren siapa gitu. Iya, iya, Masya Allah itu Ya, udah yang sampai meluap-luap keluar masjid itu ya. iya 6 bulan sebelumnya itu kan sampai pas hanya kita sampai nggak tidur nemenin beliau main itulah kesukaannya bulu tangkis terus ya gitu. Jadi antum harus ya memang kita mau ambil ilmunya gitu, cuma kan kita harus mendekati secara personnya dulu nih, ya gitunya. Antum tahu kalau misalnya dia ngebina suatu pesantren ya antum cobalah datang ke sana atau mungkin bisa kalau ada duit lebih ya nyumbang kayak gitu. Mampir lah gitu ya. Jadi biar nama antum dikenal dulu gitu. Jadi nggak langsung seret minta jadwal gitu. Tapi itu sebenarnya adab loh, adab seorang thalibul ilmi ketika mendekati gurunya kan. Gitu. Karena juga ya kasarannya seorang guru itu kan dimuliakan karena ilmunya kan. Termasuk dari adab kita mendekati beliau, nggak secara langsung main tegrep gitu aja kan. Kenal beliau perlahan sampai akhirnya beliau merasa nyaman juga dengan kita. Iya, tapi ya itu tadi makanya. Jadi nggak cuma belajar tauhid, akhirnya belajar adab juga secara langsung nih praktek kan. Tapi emang tuh penting banget sih arti adab tuh. Dan berlaku ke semua. Berlaku ke semua ya. Tapi Akhi, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya terklarifikasi, terbongkar sudah. Masih ada yang mau disampaikan nggak? Ada nggak ya? Ya sama berdoa sih Aki. Kalau memang antum mau menjalankan itu kajian, yang pertama memang luruskan niat ya. Maksudnya jangan ketika antum dapat Ustadz Kibar terus ntar antum jadi gimana. Kalau antum malah menjadi antum sendiri jadi apa ya namanya istilahnya? Ujub. Jadi ujub, mendingan nggak usah diterusin. Kalau ada niat di situ kayak jadi ujub, mendingan nggak usah terusin. Jangan deh. Kasihan di antumnya. Capek doang gitu ya. Capek doang, pengorbanan ke keluarga ada, tapi uhudnya nggak dapet. Warna merahnya juga nggak ada gitu ya. Tuh, jadi diingat teman-teman, mulainya deketin dulu ustadznya, tuh tadi ya lurusin niatnya dulu, deketin ustadznya, ya dapetin jadwalnya smooth lah, harus benar-benar mengedepankan adab antum nih ketika antum menyatakan bahwa diri antum thalibul ilmi gitu kan. Baru dia nanti berdoa semoga Allah lancarin semuanya gitu ya. Tapi pakai Masya Allah tabarakallah, hari ini pembahasannya kalau menurut ana luar biasa, jadinya mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam arti manfaat apa yang maksudnya maslahat apa yang kita inginkan dari pembicaraan kita hari ini. Itu kan menyingkirkan pemikiran was-was syaitan yang dimunculkan ke saudara-saudara kita sendiri kan. Gitu. Jadi semoga dengan ini kita bongkar, ini kita jabarkan di masyarakat banyak, saudara-saudara kita sendiri juga yang sama-sama thalibul ilmi bisa nonton ini, gitu, bisa tahu ada apa sebenarnya di balik panitia kajian. Jadi nggak lagi berpikir yang enggak gitu loh, nggak lagi kena dengan mudahnya kena was-was syaitan lah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa syaitan bermain di situ, mau memberikan was-was, memberikan kecurigaan yang enggak. Semoga jadi manfaat, nambahin uhudnya antum juga. Masuk. Amin gitu ya. Insyaallah. Tapi nggak kapok kan, nanti anak undang dalam tema yang lain. Insyaallah. Insyaallah. Tapi Akhi, jazakallah khair, sampai ketemu lagi di episode kita yang lain. Nanti kita coba cari bahasan apa yang kira-kira cocok buat kita bahas. Baik, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halas.